manusia ini, kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali berkata, saya sudah terpojok. Ada itu oknumnya itu. Ada enggak oknum yang ngomong begitu? Saya udah mentok. Pol mentok. Enggak ada jalan keluar. Saya udah bertemu dengan jalan buntu. Ada enggak oknum yang bicara begitu? Jadi mengalami masalah, terus ngomong jalan buntu, enggak ada solusi lagi. Nyerah saya. Oknum-oknum manusia model begini ada atau enggak ada? Pernah enggak kita mengalaminya? Mungkin enggak ngomong tapi batin ya. Mentok gitu. Mungkin enggak bicara tapi hatinya berbicara, mentok. Kondisi semacam itu akhirnya menimbulkan suatu rasa di hati yang enggak enak. Ya, rasa di hati yang enggak enak. Contoh, kasus keuangan. Dipecat dari perusahaan. Gaji dibatalkan. Kenapa? Karena hutangnya kebanyakan. Dianggap lunas hutangnya tapi gaji tidak diberikan. Keluar dari perusahaan tanpa pesangon. Sementara di luar banyak orang nagih hutang. Belum lagi tuntutan di rumah. Tuntutan anak, tuntutan istri, tuntutan orang-orang yang menuntut. Muncul kalimat mentok. Kepepet, mentok, gak punya solusi. Gak punya solusi. Dalam kondisi semacam itu kira-kira ada enggak solusinya? Ya, nah itu loh. Perlunya kita belajar. Perlunya kita belajar. Saya mau ngasih contoh aja. Saya punya handphone misalnya ya, punya handphone. Handphonenya kehabisan data. Paket datanya habis. Duit nggak punya. Sehingga nggak bisa beli paket data yang baru. Dan saya harus live streaming di YouTube. Ngajar harus saya live streaming kan. Pertanyaan saya, mentok atau nggak mentok ini? Duit nggak punya, ya kemudian pulsanya habis, paket datanya habis, dan saya butuh live streaming. Mentok atau nggak mentok? Dalam kondisi itu mungkin seseorang berpikir mentok. Iya, karena dia lupa satu hal. Dia lupa satu hal. Apa yang dia lupakan? Jadi yang dia lupakan itu satu hal, minta tolong. Karena di luar handphonenya itu sebetulnya ada paket-paket internet yang berkeliaran, betul? Paket internet temennya, mungkin ada wifi gratis. Cukup dia hidupkan wifi-nya, selesai muncul itu paket-paket internet gratis mungkin di ruangan itu, atau mungkin dia bisa ngomong sama temennya, please syafaat. Loh iya santri yang masuk tethering itu gak pantas ya. Hotspot tethering, santri kan bahasanya rada gimana sedikit ya. Please syafaat gitu ya. Syafaat sinyal gitu kan ya. Tolong kasih syafaat nih biar handphonenya bisa dipakai. Begitu dikasih syafaat tiba-tiba punya paket internet milik orang lain yang bisa dipakai. Masalahnya selesai atau enggak selesai? Selesai. Selesainya mudah atau susah? Mudah. Gara-gara apa itu? Mau minta tolong dan melihat sebetulnya pertolongan itu ada. Solusinya ada dan dia mau lihat. Terus minta tolong. Selesai. Betul? Nah, pertanyaan saya, apa yang gak bisa disolusikan sama Allah? Uang semuanya miliknya Allah. Iya, semuanya miliknya Allah. Berarti apapun masalahnya, solusinya itu sudah ada atau belum? Sudah ada.
Solusinya sudah ada. Yang dibutuhkan apa? Minta tolong. Ya, minta tolong. Dan minta tolongnya enak. Kepada siapa minta tolongnya? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya gimana? Biar ditolong sama Allah. Nah, minta syafaat sama temennya, nggak dikasih kan ya nggak nyambung kayak. Passwordnya rahasia. Pelit, biarin. Nggak dapat kita ya. Kan harus ada caranya nih, biar kalau kita minta tolong, kemudian ditolong. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena maha baiknya, Allah itu udah ngasih tahu rahasianya agar Allah nolong kita. Loh, enak ya? Disuruh minta tolong dan dikasih tahu biar ditolong caranya gimana. Itu baik atau maha baik itu? Maha baik. Dan ternyata caranya itu mudahnya luar biasa. Apa itu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Itu diantaranya. Dapatkan pertolongan dari Allah bis sabri wassalah. Dengan sabar serta sholat. Raih pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini menarik. Karena ternyata syarat nomor 1 mendapat pertolongan Allah itu bukan sholatnya dulu. Bukan wasta'inu bis sholah wasobri. Raih pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Enggak begitu. Tapi ayatnya wasta'inu bis sabri wassalah. Raih pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Berarti kata kunci nomor 1 apa? Sabar. Berarti kalau mau ditolong caranya apa? Sabar. Pertanyaan saya, kebanyakan manusia yang nomor 1 ini gagal atau berhasil? Gak punya duit, minta tolong, biar dikasih duit. Betul ya? Seharusnya sabar atau ngresuloh? Yang lucu adalah Allahnya dirasani. Bayangin, ngeri ya, kita ini manusia, Allahnya dirasani, Allahnya digunjing, Allahnya diperbincangkan. Maksudnya Allah gimana sih ya? Udah tahu saya ini miskin, masih dikasih musibah pula. Dipecat dari perusahaan. Gimana ini? Mau minta tolong modelnya begini, kira-kira dapat nggak ini model begini? Ya, repot ini. Wasta'inu bis sabri wassalah. Pahami, yang punya pertolongan itu Allah, yang ngasih pertolongan itu Allah, maka ikuti caranya Allah. Yang punya jagat raya itu Allah, yang punya semuanya itu Allah. Kamu, aku, kita adalah milik Allah, maka ikuti aturan mainnya Allah. Jangan punya aturan main sendiri. Begitu kita nggak ikut aturan mainnya Allah, ya nggak selesai-selesai, remuk terus. Ya remuk terus, makanya para wali itu hidupnya selalu tenang. Nah, kenapa? Tahu aturan mainnya Allah. Kalau ada masalah butuh solusi gampang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Asal kamu takwa, Allah kasih solusi. Oh enak ya. Jadi butuh solusi itu enggak usah repot-repot, takwa saja. Anak wedok ayu merem. Takwa itu. Gampang toh ya. Melek sama merem itu kan hal yang mudah toh. Melek merem gitu. Mudah. Ada perempuan cantik lewat, kita suruh merem, itu mudah atau susah? Maaf Bu, yang di sini jawabannya susah katanya. Katanya susah. Takwa, kalau kita mau jalankan aturannya Allah ini selesai. Masalahnya apapun tersolusikan karena disolusikan sama Allah, selesai. Beb, kalau yang itu kok ya rada abot, ya sudah ini. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar aja. Nomor 1 sabar. Karena orang itu enggak akan bisa sholat
kalau nggak sabar. Orang itu nggak akan bisa puasa kalau nggak sabar. Orang itu nggak akan bisa sodakoh kalau nggak sabar. Orang itu nggak akan bisa berbakti kepada orang tua kalau nggak sabar. Orang tua itu nggak akan bisa nyayangi anak kalau nggak sabar. Istri itu nggak akan bisa taat pada suami kalau nggak sabar. Suami nggak akan bisa membimbing istri kalau nggak sabar. Makanya sabar nih sama Allah ditaruh di depan. Mau kamu ditolong, sabar. Contoh, gampang nih. Kalau misalnya di sini ada sate, bisa aja, bayangin juga enak deh. Sate kambing, sate ayam, sate kelinci, lengkap udah. Kebetulan yang kelinci saya udah nggak tego, jadi tak singkirkan. Sate is kan beliau tegoan, ini Ustaz. Kambing sama ayam. Saya pengen makan ini karena lapar, lapar. Bisa enggak ini langsung tak telan? Lapar saya. Lapar itu kuncinya perutnya terisi atau enggak terisi? Terisi. Jadi kalau pengen laparnya hilang, perutnya diisi. Nah, untuk ngisi perut ini kalau enggak sabar bisa enggak? Mati. Keseretan gitu ya. Kenapa? Oh sate 5 tusuk langsung mau dilek semua. Kan ya enggak iso. Sabar ngunyah, dikunyah dulu. Sabar. Masuk mulut, dikunyah dulu sabar. Lah untuk yang paling mudah saja urusan makan, itu butuh sabar ngunyah. Minum. Nih contoh. Ini kalau saya pengen langsung habis, langsung tak sedot. Kan bisa keselak. Betul ya? Biar masuknya itu enak, ya butuh sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah kalau begini misalnya, contoh tok ya. Alhamdulillah, nggak enak. Betul cepet, tapi nggak enak. Ini air masalahnya. Ya coba kalau ini coklat kental. Ini kan wedang jahe ya. Bisa mandek di sini ya. Makan, minum butuh sabar. Ibu mau melahirkan, Bu, mohon maaf. Hamil baru 3 bulan, terus pengen cepet punya anak. Ayo metu. Anaknya yang jawab, Bune sabarin. Bu sabar Bu, insya Allah 6 bulan lagi nggak usah ibu suruh saya akan keluar. Akan memberontak saya akan keluar. Sabar, tunggu. Kita nanam tuh pohon, ya pohon kelapa misalnya. Apa ujuk-ujuk ada buah kelapanya? Ya enggak. Tumbuh dulu, sabar, nanti buah kelapanya akan keluar. Semua butuhkan sabar. Dan pelajaran sabar ini yang sekarang gak diajarkan. Kemerungsungnya luar biasa. Pengen tuh semua tiba-tiba langsung beres gitu. Gak ono sabar. Ya, sabar itu hilang, sehingga sabar itu jadi momok. Oh, nasihatnya sabar, orang melu ngrasake. Ada enggak nih oknum yang suka ngomong begitu? Saya terjemahkan dulu ya, karena banyak nih peserta dari luar negeri yang nggak paham. Ya, jadi banyak orang yang bicara begini, cuman bisa nasehatin sabar, mungkin nggak ikut merasakan apa yang aku rasakan. Dia tidak ikut merasakan apa yang aku rasakan. Ini penyakit hati, nggak mau terima nasihat. Jadi sabar ini penting. Begitu kita bisa sabar, selesai. Langsung pertolongan Allah itu akan turun. Komplitin. Wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat. Sholatnya udah punya resep sabar. Masya Allah. Gak akan sholat sendiri. Sabar, cari jamaah. Betul ya? Sabar, jangan nyalip imam. Masya Allah, ada nih orang yang sholat gak sabar. Imamnya kesuwen. Jadi imamnya baru waladhdall, dia bilang amin, dia ben cepet rampung gitu. Imamnya baru mau Allah, dia sudah bar. Masya Allah, nggak sabar.
Kalau dia mendahului imam terus bisa kehilangan nanti pahala sholat berjamaah. Sabar. Dan seperti apapun kita mau mendahului imam gak mungkin bisa menang. Kenapa? Karena mau salam tetap nunggu imam. Coba antum, imamnya sudah baru berdiri, antum mendahului ruku, iktidal, sujud, tahiyat akhir. Kok orang miduk-miduk imamnya ya? Tidak bisa. Tetap harus nunggu imam, sabar. Begitu sabar ini jadi kunci, hidup itu enak nanti. Asyik betul. Karena semuanya jadi terpapar, kelihatan, oh mudah ya. Cara Allah nolong hambanya itu ditontonkan, tuh ya dipertontonkan dengan luar biasa. Contoh Nabi Muhammad SAW. Saya kan belum lama kan dari sono ya. Tahu kan dari sono? Dari mana? Dari sono gitu ya. Napak tilas. Saya menyusuri belum selesai. Jadi saya mau balik lagi insyaallah. Menyusuri jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Saya dapat satu hal. Lah kenapa? Ini yang di kepala saya ya, di kepala saya. Kenapa ya kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dibiarkan dalam kondisi yang tidak enak di Mekah? Kok enggak langsung dipindah ke Madinah itu? Kok enggak langsung dipindah ke Madinah? Seakan-akan kan di Mekah dicaci, dimaki, dihina, di Taif dilempari kan dibiarkan begitu ya. Sementara sahabat disuruh berangkat. Nabi SAW kondisinya seperti itu. Kenapa gitu? Kok Allah enggak langsung dari awal nyuruh Rasulullah pindah ke Madinah sana, pindah sana. Kenapa seperti itu? Karena Allah akan mengajarkan pada seluruh umat yang namanya sabar. Ikuti proses. Karena Allah punya rencana. Ya Allah punya rencana. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu dihijrahkan di awal perjuangan, maka yang terjadi di Mekah akan berulang terjadi di Madinah. Kasusnya akan sama, dicaci, dimaki, dihina, dilempari, diusir. Itu akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena di Madinah belum punya pembela Ansor, belum punya pendukung, belum ada. Maka Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha sayang, yang maha cinta pada Nabi Muhammad SAW, sabar. Di sini dulu wahai Nabi Muhammad SAW, sabar dulu di Mekah. Aku siapkan dulu di Madinah orang-orang yang akan bela kamu. Aku siapkan dulu di Madinah kawan-kawan yang akan berjuang untuk membela perjuanganmu wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Allah siapkan dulu Bai'atul Aqabah. Ya, masuk beberapa orang dari Madinah masuk Islam. Menebarkan Islam di Madinah. Ada masjid di Madinah. Terbentuk komunitas muslim di Madinah yang udah mengenalkan Islam pada seluruh warga Madinah. Udah memperkenalkan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh warga Madinah. Sehingga seluruh warga Madinah yang belum beriman pun sudah kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang belum iman pun penasaran seperti apa itu. Bukan benci, bukan anti, tapi penasaran. Kenapa? Karena sampelnya, ansornya Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya luar biasa, amalnya luar biasa, orangnya baiknya luar biasa, menarik. Sehingga penasaran dengan gurunya itu seperti apa. Rasul Muhammad SAW itu seperti apa. Begitu udah siap ini yang di Madinah, baru Allah izinkan dan perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut 500 sahabat dengan Tala'al Badaru alaina. 500 sahabat. Betapa senangnya itu hati Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kalau nggak sabar, pindah, nggak ada orang di sana, nggak ada yang nyambut nanti. Akhirnya nanti mengalami hal yang sama. Allah mengajarkan sabar, jangan tergesa-gesa. Dengan sabar itu maka tampaklah yang namanya pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya? Nah sekarang kita bahas kasus harian. Bu, anaknya dibangunkan untuk sholat subuh, susah. Ibu biasanya bisa memaklumi atau enggak bisa memaklumi? Muncul kalimat biasanya di hati, setan bisikkan, wis gereng kontangi kok angel. Ternyata suaminya. Ternyata istrinya. Anaknya susah dibangunkan subuh. Kalau enggak punya resep sabar ini, akhirnya anaknya enggak akan dibangunkan subuh. Tiwas kesel, capek saya. Daripada saya sakit, masuk rumah sakit, mati serangan jantung. Ben gak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Karena gak punya resep sabar. Yang punya resep sabar itu melihatnya apa? Ini proses. Insya Allah nanti dia bisa bangun sendiri. Saya hanya membantu prosesnya dia sampai jadi. Sehingga semua kalimat membangunkannya itu gak ada yang dari hati kesel tuh gak ada. Memang mulutnya keras bangun, tapi hatinya itu semangat. Beda. Sehingga sampai pada satu titik anaknya sudah paham, orang tuanya lego, buah sabar. Sehingga anaknya pun dapat pertolongan. Bu, nanya ya Bu, dicuekin suami Bu, enak enggak Bu? Kalau nyuekin suami, Bu, dicuekin, diabaikan suami, enak enggak? Kalau mengabaikan suami, ada istri-istri yang nanya gitu, Ustadz, Yai, Habib, ini kok suami saya sering mengabaikan saya. Terus kita balik bertanya, pernahkah engkau mengabaikan suamimu? Coba diingat-ingat, gitu kan. Nah ya sudah, kalau kamu tak pengen diabaikan, belajar jangan mengabaikan. Nah ketika diabaikan suami, contoh ini kasus harian ya. Suaminya lagi lihat handphone. Misal namanya itu Fulan, nanti ngasih nama kan salah lagi ya. Fulan itu. Mas Fulan, budak. Masya Allah. Ini kira-kira istri sabar atau istri meletup-letup ini? Kalau istri yang sabar itu yang di benaknya, oh mungkin karena fokus kerjaan penting tidak dengar. Daripada capek teriak diparani, tinggal batu mbok ambung Mas. Oh apa dek itu ya. Itu orang sabar. Masalahnya langsung selesai. Iki ora bengak-bengok. Dasar suami kalau udah depan handphone lupa sama istri. Yang diingat cuma handphonenya, istrinya nggak pernah diingat. Padahal bojone iki lagi meh transfer, aku meh transfer awakmu ngono lho ya. Kak Sido wis gitu ya. Saya mau nanya ini, gara-gara nggak sabar kehilangan transferan. Coba kalau sabar tadi transfer masuk. Sabar dulu gitu, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, jangan tergesa-gesa memutuskan. Saya dinasehati sama satu orang soleh. Jangan mengambil keputusan di saat engkau terlampau senang dan di saat engkau terlampau sedih. Kadang itu ya, terlampau sedih gitu ya. Aku tak akan mau melihat wajahmu lagi. Masya Allah. Ada enggak model begitu? Ada. 2 jam kemudian nangis. Kok mau ngopo aku ya? Wah ada yang ngambil keputusan di saat senang. Handphoneku hadiah buat kamu. Masya Allah pas senang. 2 jam kemudian, handphoneku hilang ya.
gelo. Karena hatinya belum tenang. Jadi terlampau senang dan terlampau sedih itu kondisi hati yang tidak tenang. Gak boleh ngambil keputusan. Ambil keputusan itu saat hatinya udah datar. Normal, artinya normal. Sehingga keputusan yang dibuat bukan karena terlampau senang, bukan karena terlampau sedih, alias bukan karena nafsu ketika senang atau nafsu ketika dikecewakan. Tapi betul-betul karena hatinya ngerti dan memahami. Maka butuh sabar. Jangan tergesa-gesa. Ya, istrinya ditelepon gak diangkat-angkat. Online loh, asli online. Ditelepon gak diangkat-angkat. Ini lagi online sama siapa ini? Ada enggak suami model begitu? Yang jawab siapa ini? Yang jawab yang di atas ada gitu. Ya. Ini suaminya telepon istrinya pakai WhatsApp. Kalau online kan seharusnya teleponnya masuk, betul ya? Berdering, harusnya diangkat. Kata suaminya, ini istri kurang ajar. Suami telepon gak diangkat, sibuk online sama orang lain. Ini kira-kira sabar atau gak sabar? Gak sabar. Panas hatinya umum, naik motor pulang ke rumah. Ya, lawang ditendang. Emosi. Ya, kemudian handphonenya dicari gitu ya, gak ketemu. Ya, handphonenya gak ketemu. Istrinya dicari lagi tidur. Lah kok online? Ternyata WhatsApp-nya itu lewat yang namanya internet. Ya, WhatsApp web. Ya memang lagi nyala, ya otomatis online terus. Bukan karena istrinya lagi online. Ternyata istrinya lagi tidur ngeloni anaknya. Tiwas itu pergi 10 kilo motoran tekan omah. Bulannya turu. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Gara-gara apa? Enggak sabar. Jadi sabar ini syarat pertama untuk mendapatkan pertolongan. Sabar. Ada orang yang ngomong sama saya, loro ki. Ya, nasihatin, sabar, tapi loro. Ada enggak model begitu? Sabar ya sabar, tapi ini sakit. Nah iya kalau sakit itu sabar. Semakin kamu ngomong, loro. Saya mau nanya, jadi sembuh? Semakin diomongkan, semakin sakit. Contoh, hatinya terluka. Loro hatiku, loro. Diulangi 2000 kali, zikirnya itu. Loro hatiku. 2000 kali itu. Saya mau nanya, terus hatinya jadi sembuh? Enggak. Kalau dia sabar, belajar diem, gak usah ngomongkan hatinya yang sakit, maka hatinya akan sembuh. Pertolongan Allah akan turun. Jadi rahasianya cuma di situ. Lah gandeng setan itu paham, setan itu pinter, ngerti. Ini kalau manusia pada sabar, wah repot ini. Masalahnya beres semua. Terus kerjaanku apa nanti? Ya setan bingung di kerjaannya ngapain. Maka setan berupaya nomor 1, jangan sampai manusia itu sabar. Makanya Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Luar biasa loh. Allah bersama orang yang sabar. Lah kalau Allah bersama dia itu kira-kira ada yang bisa ganggu enggak? Enggak iso. Bisa sumpek enggak kalau ditemenin Allah? Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu bisa sumpek enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena punya kesabaran yang betul-betul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Udah alhamdulillah. Gak usah panjang-panjang. Yang penting antum semua tadi udah jelas praktek sabar. Habibnya kok gak keluar-keluar. Diajak sholawat lagi. Ustadz Iis dulu gak patek sabar, sekarang Masya Allah sabar. Timbang kon ceramah. Dibandingkan daripada ceramah saya lebih baik sholawat. Jadi sabar kenceng sholawatnya. Ya,
Kenapa dikencengkan? Biar saya dengar. Biar saya segera keluar. Sholawatnya nggak mandek. Kan semakin banyak sholawatnya semakin bening hatinya. Kan begitu ya. Masya Allah. Nah terus gimana caranya bisa sabar? Caranya bisa sabar. Sederhana. Yang bisa nolong itu cuman Allah. Yang punya pertolongan itu cuman Allah. Ya entenono, kalau kamu gak mau nunggu ya cari Tuhan selain Allah. Gak bakal ono. Gak mungkin ada karena la ilaha illallah. Makanya ditunggu saja. Wah kalau saya boleh menceritakan semua pengalaman saya, Ustaz cerita Masya Allah. Itu kan banyak pengalaman yang gak boleh saya ceritakan. Sifatnya rahasia kan gitu ya. Gak boleh diceritakan. Indahnya pertolongan Allah itu luar biasa, spol-polan. Ya indahnya luar biasa. Yang penting nunggu santai. Saya mau kasih contoh sederhana. Gampang ini. Jenengan mau naik pesawat terbang dari Solo ke Jakarta atau dari Solo misalnya ke Kalimantan. Maskapainya bilang, nanti naik pesawatnya jam 9 pagi. Terus kamu jam 7 pagi datang. Bisa enggak masuk pesawatnya? Enggak. Nah kamu jam 7 pagi datang terus teriak-teriak. Saya udah dari jam 7 nunggu. Tapi kenapa tidak dimasukkan pesawat? Maskapainya enggak beres. Saya mau nanya, ini yang enggak beres siapa? Yang enggak beres siapa? Penumpangnya atau pesawatnya? Penumpangnya. Maskapainya ngomong, sabar. Entenono ya. No gak sabar ya minggato. Silakan pilih. Mau keluar dari bandara atau sabar nunggu nanti sampai dipanggil naik pesawat. Orang yang udah paham nanti naik pesawatnya itu jam 9, maka dia pinter noleh. Ngopi di mana ya? Pojok sana. Kopi satu. Kemudian dia mulai ambil teleponnya, video call anaknya. Anakku lucu, Masya Allah, ngobrol sama anaknya. Yang satu gak sabar sebelah, kok gak naik pesawat, ngapain berangkat pagi, tahu begini, blak blak blak. Wah, hatinya enak atau gak enak itu? Gak enak. Yang satu, anakku Masya Allah. Enak atau gak enak? Enak. Dua-duanya nunggu pintu pesawat dibuka, dua-duanya nunggu untuk diperintahkan masuk. Cuman yang satu enaknya luar biasa, yang satu sumpeknya luar biasa. Gara-gara apa? Yang satu pandai mengelola kesabarannya. Sabar itu enggak usah susah-susah. Nah, kenapa toh? Sabar kok didefinisikan susah? Innallaha ma'as-sabirin. Sebetulnya kan antum ini ahli praktek sabar. Ramadan itu azan jam 6. Nah kalau jam 5 dirimu di depan TV ngenteni azan terus. Lapar atau enggak lapar? Lapar. Nah yang sudah ahli ya, ambil motor keliling cari es. Ngapain? Ngabuburit. Wah, cari es. Sampai rumah azannya udah selesai bahkan. Waktunya gak kroso ya, tidak terasa. Sama-sama sabar nunggu azan, cuman yang satu stres, yang satu menikmati waktu. Jadi sabarnya enak atau enggak enak ini? Enak. Bu, sabar dilamar, enak enggak Bu? Lupa semua. Jombloan ini, ada enggak ini yang mau nikah? Kok yang jawab yang di atas? Jombloan. Saya pertegas, jombloan. Ada enggak yang mau nikah? Ada enggak? Saya enggak ngomong belum atau masih jauh. Ada enggak yang mau nikah? Jangan seperti oknum-oknum yang kalau ditanya, sudah makan belum? Jawabnya, ya sebetulnya tadi itu saya lapar. Sudah makan belum? Ya tadi itu sudah disiapkan sarapan. Ya kemudian ada orang telepon, sudah makan belum?
Ya saya tuh sebetulnya pengen sarapan nasi goreng, tapi tadi itu adanya tempe goreng. Sudah makan belum? Gak dijawab. Jadi jawabannya muter terus. Ada enggak yang model begitu? Yang di atas atau yang di bawah? Ini kelucuan manusia. Jombloan ini, saya mau nanya. Antum melamar seorang wanita ke orang tuanya. Orang tuanya jawab, tunggu setahun lagi. Berarti kamu suruh sabar atau suruh syukur nih? Suruh sabar ya. Nah sabar sama syukur itu bersaudara enggak? Saudara kembar. Untuk syukur butuh sabar, kalau sabar nanti syukur. Itu saudara kembar. Suruh nunggu 1 tahun. Nah kalau kamu bayangkan tanggal pira ya rabi ya sak mene. Terus bawa coret bendino coret. Saya mati garing iki. Stres. Tahun depan Pak. Iya, siap. Sami'na wa ata'na. Lain dia, langsung pergi ke pesantren. Dus. Ngapain? Mau nyantri setahun. Lapor calon mertua. Ya, Pak, saya setahun insya Allah tidak menemui Siti ya Pak. Oh bagus nak, kemana? Nyantri Pak, biar jadi imam yang baik. Oh Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nanti Bapak saya doakan di sana. Oh terima kasih nak. Ya. Kalau begitu saya percepat Pak. Kata calon mertua, saya percepat nih, nggak usah setahun. Ya, setengah tahun. Kamu kelihatannya calon mantu yang baik. Berubah ini. Belum berangkat sudah berubah. Masya Allah. Berangkat ke pesantren. Sampai di pesantren ternyata menyenangkan. Ada sepak bola liga antar santri. Antar kamar satu dengan kamar yang lain. Belajar. Koncone akeh. Telepon calon mertua. Pak kalau bisa diundur setahun lagi ya Pak. Terlampau nikmat di sini tambahan. Karena dia bisa mengelola. Yang tadinya konotasinya nggak enak. Jadi enak. Sabar. Nah saya nggak mau suruh duduk diam, sabar diterjemahkan duduk diam menikmati penyakit. Aneh menurut, menikmati derita, kok diartikan sabar. Lama-lama bisa stres itu ya, gigit jari. Sabar itu kamu pandai mengelola kondisimu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarnya makanya wasta'inu bis sabri wassalah. Wujudkan sabarmu dengan Allahu Akbar sholat. Ujungnya mau Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin buanterno. Ya. Semakin kenceng teriakannya, semakin kenceng zikirnya. Dasar suami gak punya perasaan. La ilaha illallah. Masya Allah. Istrinya komentar lagi. Dikasih tahu gak mau denger. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah rampung dia ngomong. Terus tanya, ada apa Di? Kamu tadi gak dengerin saya? Saya terlampau hanyut dengan zikrullah. Masya Allah. Padahal ya kerungu kabeh. Tapi itu kan menghibur diri sendiri. Ya itu yang pinter-pinter tuh, sabar tuh begitu. Nah kalau udah begitu, nanti pertolongan Allah tuh akan belum selesai kasusnya, pertolongannya udah kelihatan. Karena seneng, happy, semangat, gak ngelentruk. Masya Allah, ini saya ketemu sama anak-anak muda yang gak cetok, ini oknum anak muda. Lulus kuliah. Ngapa Dik? Nganggur. Kenapa nganggur? Nunggu panggilan. Panggilan apa? Panggilan kerja. Nah kamu ngelamar di mana? Di sini. Oh, jadi kamu nih nganggur? Nggak tahu nanti diterima atau tidak. Ini rugi atau nggak rugi? Rugi. Yang satu lain. Duduk di contoh misalnya ya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu yang saya tahu ya. Itu ada toko namanya IKEA atau IKEA. Tulisannya pokoknya IKEA. Sampai ada yang buat plesetan IKEA itu ada. Itu. Ada orang buka
dagang surungan, ya bukan tulisannya bukan IKEA tapi Ikiai. Indonesia kan luar biasa. Nah ini IKEA. Di IKEA itu ada kafenya, ada kafetarianya, ada warungnya bahasa kita ya. Itu ada anak-anak muda yang bawa laptop, bawa handphone, beli kopi 10.000. Tapi kok tahu, loh ya saya kan pernah ke sana beli kopi ya. 10.000 duduk. Ternyata dia lagi online di Shopee pokoknya Tokopedia, platform semua yang dia jual dagangannya situ. Jadi dia masuk keliling foto sisi, cepret. Kalau harganya 40.000, dia uploadnya 49.999. Pokoknya tambah 10.000. Begitu ada order gitu kan ya, bisa dikirim hari ini, bisa. Catat iki kecil lumayan, sudah kumpul untuk 10.000 1.000. Langsung masuk tokonya dia belanja, kepulang, paketkan, selesai. Modal 10.000 untuk 100.000. Nganggurnya indah. Enak enggak yang begini? Hah? Ngopi, ruangan ber-AC, gak usah pakai kantor, tokonya udah disediakan, betul kan ya? Udah disediakan, bahkan tongkrongannya enak. Ya tongkrongannya enak. Setelah itu produksinya udah tersedia semua. Itu kan bisa ditiru di mana-mana itu. Bisa ada toko apa, tinggal produknya mbok foto nih. Itu namanya kreatif. Itulah namanya orang sabar yang cerdas. Ora nganggur mas. Sama-sama minum kopi. Kamu ngapain di sini? Nganggur. Stres. Naudzubillah min dzalik. Paham maksud saya? Jadi kalau kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita kok ngomong gak iso kerja, ya Allah, ini namanya, waduh, pol. Males, pol. Lalu di Indonesia tembok ditanduri, pukul. Itu tembok di situ ya. Tembok-tembok Majelis Ar-Raudhah ini banyak tanamannya muncul gitu ya. Tukul. Maksudnya kalau kita ini mau berusaha dikit saja, berusaha insya Allah itu kalau urusan duit akan datang. Ngapal no Al-Quran. Saya itu punya program menghafalkan Al-Quran seumur hidup. Enak toh? Sak matimu. Ada orang ngapal Quran setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ini ngapalkan Al-Quran sak matimu. Kan enak, nyantai jadi. 1 hari 1 huruf gak apa-apa. Oh sak matimu kok ya. Targetnya itu sampai meninggal dunia. Tapi kan ono sing dihafalno, sabar. Alif. Kamu ngapain alif? Lah mau alif lam mim baru bisa alifnya dulu. Ya. Gak apa-apa. Itu namanya udah usaha. Dan kesabarannya itu pasti akan membuahkan hasil. Sampai di sini ngerti? Nah, jadi sabar itu momok atau bukan momok? Bukan momok. Sabar itu suatu keharusan, ya, suatu keharusan. Tapi kamu artikan sabar itu kepiawaian mengelola yang gak enak biar jadi enak. Itu namanya sabar. Sabar itu bukan sakit. Kamu kok begitu? Sabar, aku sabar. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu ya, perutnya sakit tapi matanya, pikirannya misal contoh Ki. Buat yang lo mas-mas ini. Halo, mas-mas, jangan ceritakan mbak-mbak ya. Kamu lagi sakit luar biasa, insya Allah sehat kabeh. Mau sabar yang enak caranya bagaimana? Sing halal. Bayang lo widodari. Allahumma, ini sakit perut ini kalau saya sabar, ini ganjarannya swarga. Ya Allah, swarga ki ana widodari. Wah ayu nih, Masya Allah. Masya Allah, guyang guyu dewe. Temennya ngomong, sana stres. Itu sabar itu. Jadi sabar itu jangan dianggap terus diam menikmati sakit. Melakukan hal-hal yang dihalalkan sama Allah Ta'ala untuk menghibur diri. Ya, itu namanya sabar. Ya seperti itu loh, ada wanita solihah yang suaminya welek pol.
istrinya cuantiknya luar biasa. Ditanya sama orang soleh, kamu ini kok bisa seneng punya suami yang welek pol gitu. Sementara kamu cuantiknya luar biasa. Jawabannya, setiap saat memandang wajah suami saya itu bersabar. Dan setiap sabar saya ingat janji Allah nanti dapat surga. Maka berubahlah begitu mandang wajah suami saya, langsung saya lihat surga. Masya Allah, welek surga. B coba. Itu kan manajemen otaknya, manajemen matanya, manajemen hatinya kan jalan semua. Kalau kita enggak, welek neraka iki. Neraka saurung neraka iki. Auzubillah min dzalik. Paham? Ya, jadi saya sekarang tuh ya menikmatinya begitu. Waktu di Madinah itu ya, waktu di Madinah. Saya melihat orang-orang yang enggak punya hotel. Tidur di pelataran selimutan ngono yo. Nyantai, ngutangi jegegal ngono ngobrol mbek koncone kok iso. Awake dhewe sing nang hotel kademen kaduken lho. Dia kok bisa gitu? Ternyata dia menikmati. Ya, menikmatinya itu bisa meredam rasa yang enggak enak. Kata para ulama, kalau orang-orang yang bermaksiat itu dalam tanda kutip ya bermaksiat, dia pakai rok mini, ya wadem, rangkulan, bisa menikmati, padahal itu ya kaduken, tapi dia bisa menikmati itu. Nah kenapa kita dalam kondisi kedinginan kok nggak bisa menikmati untuk sholat? Kok kalah sabari? Ya kok kalah sabari? Sabarnya kok kalah? Jelas semuanya?